sekarang dengan kata Wonogiri. Kenapa ada kata Wonogiri sebenarnya? Menurutmu karena ada apa? Secara apa ya? Kalau kamu memilih mentalitas, materi, jadi fisik dan non fisiknya, Wonogiri itu muncul karena dasar apa? Hah? Kalau saya pribadi Wonogiri itu kata benda apa kata sifat? Kalau saya rasa Dari sifat. iya, sifat. Rasa. Berarti psikis kan? Iya. Jadi munculnya Wonogiri. Nah, kan bukan dari kita. Iya. Tapi sebenarnya itu udah kemana-mana ya. Iya. Orang nyebut Wonogiri itu berarti sifatnya Wonogiri. Berarti orang yang bersifat Wonogiri. Orang yang secara basic lokal, Iya. hidup, dan semua tentang Wonogiri. Nah, masalahnya apakah ini orang yang ada di lokal Wonogiri saja? Tidak. Contohnya Om Dimas bukan asli Wonogiri, Iya. tapi hidup di Wonogiri. Kemudian sekian tahun aku ya Wonogiri. Nah, Iya. tapi masalahnya apakah cuma orang yang hidup di Wonogiri saja? Tidak. Tidak, kalian harus tahu. Iya. Bahkan Wonogiri itu booming karena apa, Om? Bakso. Bakso, mie ayam itu berarti apa, Bu? Makanan khas. Ya. Oh, enggak. Ciri khas. Sebenarnya itu berangkat dari semangat perantauan. Ingat tuh. Oh iya. Wonogiri itu pas kasus pandemi itu menjadi sorotan utama karena tingkat boronya. Jadi berpindah posisi tempat ke daerah zona merah di Wonogiri itu kan jadi sorotan utama. Iya. Karena apa? Bayangno wae bes nek sekali muduk wong pira, Om? Sedino. Betul. Nah itu yang tidak dimiliki. Walaupun rata-rata yang lain itu punya perantauan ya, tapi Wonogiri itu bener-bener perantauannya luar biasa. Iya. Oke? Iya. Itu dasar pertamanya karena Wonogiri itu kita lihat ya. Kita harus mengamati bahwa secara psikis nomenklatur itu muncul kayak gitu. Iya. Nah, yang kedua, Wonogiri itu sebenarnya muncul karena apa? Seseorang yang rindu akan nuansa suasana gitu. Iya, makanya itu tadi yang sifat pertama. Nah, sifat kedua itu lebih kata berani menyatakan bahwa saya itu adalah Wonogiri. Kenapa kok ada kata klausul ini? Karena biyen gue nek ditekoki wong Wonogiri ini jawabnya Solo. Oh iya. Jadi kamu harus tahu di dua hal ini. Satu, karena Wonogiri itu menyebar kemana-mana orang-orangnya. Dan sebenarnya Wonogirian itu kayak orang yang menguatkan diri karena identitas Wonogirinya. Dan itu bukan hanya orang yang domisili di Wonogiri tok, bukan asli Wonogiri tok, yang domisili di Wonogiri atau yang istilahnya ya orang asli maupun tidak asli tapi hidup di Wonogiri. Tapi juga orang yang perantauan. Kenapa kok ngono, Om? Karena keluarga aku perantauan. Saya merasakan feel itu. Mayoritas di desa kita semua perantauan ya. Tidak ada satu kakak pun yang tidak Arab. Sama seperti desa-desa lain tak pikir gitu. Iya. Nah, itu penggugahan pertama lah. Yang kedua alasannya karena kata Wonogirin itu mulai kita rasakan mulai ada keberanian untuk menyatakan diri bahwa kita itu nah, contohnya kasarnya no, yang pundi Mas Solo Solo ini pundi Wonogiri ora ngidul segede Pak terus ora neng langsung nyebut Wonogiri ngono ya nah, yang ndine wong ujung-ujungnya neng Yatisrono Giri Marto Batu Retno Praji Mantoro kadang gitu dan itu memang kultur kita dari dulu kultur lah ternyata Wonogirin itu semangat untuk melakukan identitas jadi menyatakan bahwa identitasnya nah, sementara dua alasan ini yang harus kalian pegang berdasarkan kultur yang ada di luar nah, memang betul kalau misalkan kita mengungkap dari sisi pengusaha ternyata pengusaha lokal pun belum tentu begitu kuatnya karena apa ya karena sebenarnya kultur itu tadi yang membentuk untuk menyatakan identitas Wonogirinya tapi banyak nggak orang Wonogiri yang sukses Banyak. di mana Di luar daerah nah,
Cuma kita hanya ingin berusaha mengatakan bahwa mari survive, mari berhasil, tapi di tempat sendiri. Ini sampai ini kan, jadi kalau nggunain klausul pemerintahan urbanisasi segala macam itu kan juga sebenarnya mengurangi effort lokal. Dibangunnya otonomi kan karena PG dan lokal itu benar-benar otonom, membangun kapasitas potensi. Sebenarnya hubungannya dengan regard spot, mau tidak mau, bisa tidak bisa, memang semua itu diangkat. Ya. Oke, lanjut dong. Ya, jadi kita mengenalkan bahwasanya ada produk asli, kita punya keoriginalan, kita punya pengusaha lokal yang memang lahir di Wonogiri dan berkarya sukses juga di Wonogiri. Jadi akhirnya kita akan memberikan ke masyarakat sebuah pertanyaan tentang regard spot itu. Memang yang beredar di sini, memang ketika kita tanya orang regard spot memang mereka mengenal. Tapi yang mereka tahu adalah gajinya gila di regard spot. Itu yang pertama. Begini gue. Iya. Ketika orang masuk regard spot, gajinya gede lu mesti. Itu yang mereka ucapan. Nah, akhirnya itu membentuk kita untuk bikin konsep cerita itu tentang regard spot. Oke. Terus lanjut, ini saya nambahin. Konsep idenya itu, saya belum masuk ke productionnya ya. Jadi ada yang menyambung sih? Ya, belum ada. Terus ada penggalian lebih. Ini season pertama berarti? Iya. Jadi setelah itu si host ini akan mencari tahu tentang keberadaan regard spot. Itu bisa atau mungkin kita balik, ada sebuah UMKM kecil yang dikira hostnya ini UMKM, ternyata itu adalah sebuah titik jahit yang dibentuk oleh regard spot. Atau kita bisa melenceng di arah situ juga. Setelah itu mereka akan mengenalkan regard spot. Setelah itu hostnya datanglah ke pabrik itu. Oke, titik jahit yang menarik karena lebih ke detail. Titik jahit yang menarik yang kamu pilih akan di mana? Di Pokok Pak siapa ya? Semi itu loh. Bu Retno. Oke, kalau Bu Retno dasar pilihannya apa? Banyak penjahit. Oh, enggak. Nah, kalau kamu harus mentok ke titik itu detail karena kamu harus ngusung benar. Kalau dia hanya saya di Wonogiri terus saya mencoba ikut regard spot kemudian saya berkembang hari ini, itu tidak akan mengena dengan apa yang kamu pilih. Nah, itu kudu ngerti titik jahit mana yang sebenarnya itu benar-benar Wonogiren. Yang mana? Ngadiroyo punya siapa? Bukan, nek Ngadiroyo bukan. Ini siapa? Titik jahit itu ada LPK. LPK sejarahnya karena dia dulu LPK terus mendidik untuk ke perusahaan-perusahaan nyaple, akhirnya dia memilih membangun sendiri sebagai titik jahit. Karena apa? Menurut dia menghasilkan penjahit hari ini kalau mencoba dengan regard spot itu akan lebih banyak memberdayakan orang daripada dimasukkan ke pabrik-pabrik. KPK itu sejarah Ibu Kanti seperti itu. Terus tarik lagi titik jahit yang lain. Ini siapa? Nek Mas Antok Girimarto, Mas Lasno Girimarto itu hampir sama karena orang lokal yang bisa jahit kok, tanpa background yang lain. Dia dulu cuma konveksi ngambil di Solo terus berkembang. Tapi ada titik jahit yang benar-benar menurut saya cocok dengan ini. Siapa itu? Bu Sukati. Kenapa Bu Sukati? Ngerti nggak Om? Kenapa Bu Sukati? Ingat, Bu Sukati di awal tadi kan saya sudah ngomong, Wonogiren itu ada dua hal yang penting. Satu, rasanya. Yang kedua, identitas. Bu Sukati itu perantauan yang dia juga bekerja di konveksi. Jadi dia itu merantau ke Jakarta, kerja di konveksi orang lain. Sudah, dia punya mesin jahit di sana, tapi bekerja di sana dan ikut orang. Nah, ketika jajal regard spot ini, dia juga pertaruhan. Tidak langsung bangun titik, enggak. Dia ngelaju dulu dari rumah dia ke Kalora. Bendino ngelaju
jahit neng nggon aku. Tapi kemudian saya push, dia kaget banget karena setelah 3 bulan, Bu, jenengan bangun di rumah. Jadi dia kaget, "Loh, kok malah ngeten Pak?" Iya, jenengan harus nyobain itu yang sumpah, jenengan harus ngajak lingkungan, jenengan harus gitu. Lah Bu Sukati itu adalah titik jahit pertama yang dilempar oleh manajemen. Mulai dari dia berani tidak merantau lagi, kemudian dia membangun titik untuk banyak orang tetangga-tetangganya yang masuk di situ, dan harinya sepatunya seperti ini. Bojone ditarik, semua akhirnya hidup di rumah semua. Nah itulah kalimat semangat Wonogiri ini. Makanya lempar dari situ lebih mengena. Ya. Gitu. Iya lanjut Om. Ya. Jadi nanti apakah boleh ketika kita di pabrik kita akan bertemu dengan Heru? Kenapa pertimbangan Heru? Karena Heru secara storytelling lebih bisa menjelaskan, dia lebih enak dengan karakter vokalnya, dia juga lebih empuk gitu ketika menjelaskan sesuatu, dan disitulah nanti si host akan bertanya tentang omset di tahun 2019 karena keterkaitan pajak ya Om ya. Keterkaitan pajak itu. Nah, di situ host akan semakin penasaran karena di antara episode 1, 2, 3 kita hanya melempar nama owner. Kita tidak Jadi pernah teasernya 3 kali ya? 1, 2, 3 itu 3 kali kan? Iya. Jadi semacam teaser 3 kali kan? Nggih. Oke, belum sampai ke aku kan? Belum. Oke, siap. Jadi kita selalu melempar. Itu saya terinspirasi dari Khairul Tanjung ketika diperkenalkan sama Trans. Oke. Jadi tidak pernah in frame, cuma namanya aja. Namanya aja. Buang. Bahkan sampai dilempar bukunya pun Sampai hanya disebut anak singkong. Lah gue kudu wani nyebut aku seperti itu, membranding itu. Iya. Tenang. Jadi anak singkong, anak boro, anak piye itu sebutan dengan kayak identik di Wonogiri. Kamu harus sampai detail menyebut tagline-nya, Om. Mengunci itu semua. Tenan, nek kowe enggak gagal sampai di skema itu, bener-bener ini ngambang infomu. Oke, di pertama itu, kemudian ranah kedua masuk di manajemen. Teaser di manajemen ya, dengan itu. Di manajemen isinya di omset, terus kita cuma berbicara omset aja. Jadi omset, terus kita berbicara pabriknya ada di beberapa titik itu. Setelah itu si host makin penasaran, si host datanglah ke rumah. Ke pavilion. Nah, saya di situ teman-teman tadi juga udah ngobrol di situ. Pak Jum itu nggih permisi, oh. Siram-siram tanduran gitu loh. Siram-siram orang tanduran deh. Ini aman-aman. Bukan ngepel wae. Si Udin ya. Pak Jum wonten. Oh nggih, wonten sekedap nggih Mas. Oke. Enggak apa-apa. Siap. Ya. Oke. Nah, pengantarnya harus digabung. Banyak hal yang harus digabung, tapi kalau digabung semuanya juga jelek nanti, terlalu berat. Jadi memang harus diambil satu alur cerita yang pas bener. Di beberapa kali harus ada di review dulu sebelum sampai take video. Alur ceritanya sekuat apa sih? Kau sih ngerti loh, kemampuan alur itu bener-bener yang harus bener-bener tahu kemampuan alurnya. Untuk mindset apa? Jadi kalau kita berbicara Haritanu MNC Group, dia selalu tampil di MNC Group. Ketika kita berbicara Khairul Tanjung, bahkan tidak pernah in frame di Trans sama Trans 7, hanya media lain yang dipilih. Iya, nyuting atau foto-foto, bahkan memang Trans memang di Yowis Ojo Aku yang penting nama. Nah, berkaca dari si anak singkong ini, kira-kira apa yang cocok buat Om Jum, apa punya sebutan di masa kecil apa gitu? Apa ya?
Kowe sing mikirke wae, Din. Apa Dim? Kowe sing mikirke apa, Dim? Tapi mali Pak. Lah piye? Ora usul wae, semua usul. Sebutannya gini. Kalau dari mendengar ceritanya Pak Jum yang dulu sekolah kan rekoso sampai saya sebutan apa ya? Sekolah bondo nekat. Jadi bocah sing sekolah iya, intinya bisa kerucutkan lagi. Iya, dikerucutkan lagi. Ya. Apa ya? Sekolah pondok. Ya bener nih kataku. Kenyataannya gitu Bener, loh. kenyataan. Sekolah bondo nekat. Bondo nekat. Ya, karena saya juga mengalami seperti itu. Nekat tenan aku nek ora nekat wae. Apa ya? Sekolah pondok nekat. Cara deh. Iki pernah ya. Susah. Tapi kurang. Karena nek sekolah itu masih on prosesnya. Iya. Iya. Oh. Sedangkan yang kamu paparkan itu pasti capaiannya, ya kan? Kalau capaiannya berarti kan itu dia kayak istilahnya kan kayak kebalikan ya. Jadi orang kalau membuat istilah dia pasti harus ada latar belakang, tapi dia membalik situasi, kondisi. Apa ya? Itu geni. Wah ngawur ya itu. Geni kayak apa wae? Itu geni. Nah, oke. Tapi alurnya nggak apa-apa Om. Iya. 1 teaser, 2 teaser, 3 Tiga. teaser ya. 3 teaser itu sudah masuk wawancara? Itu masih belum. Belum. 3 teaser itu teaser pertama pertanyaan enggak ya? J. Wah, pertanyaan itu. Ada saya. Pertanyaan itu jahit. Jadi ini kan ada 3 episode ini. Tiga episode. 3 episode. Yang episode 1 itu kemungkinan durasinya 10 atau 15 menit Om. Nah, episode 2 juga seperti itulah. Yang episode 3 ini nanti si Udin itu kan menunggu Pak Jum, terus si Udin ini lihat-lihat sepatunya. Waduh, episode 2. Sepatunya. Oh iya, Episode 2. Episode 2. Ending. Episode 2 lihat sepatunya. Waduh, kok ngarang-ngarang nih sepatunya. Ya, terus lihat mobilnya juga. Waduh, Ada siji juga. loro bapak. Terus sambil main biliar akhirnya dia itu kecapean tidur, sandaran di situ tidur ketemu mimpi sama Pak Jum. Akhirnya di mimpi itu wawancara sama Pak Jum, tapi secara gambar Om Jum saya ambil cuma pundaknya aja, jadi belum ada wajah di situ. Berarti aku potong gitu. Belum ada wajah. Oke. Jadi kita di episode ini hanya membungkus nama-nama Ya. yang kita lempar. Terus pasca ketemu saya, pasca Iya. ketemu saya kan masih ada gong berikutnya ya. Iya. Jadi apapun sisi pertanyaannya, bahkan sepadat apapun wawancaranya, satu gong pertanyaan yang harus keluar adalah tentang Wonogirinnya lagi ya. Sebenarnya kalau ngomong ke Wonogirin kita itu di mana? Saya itu di mana? Ya saya kalau hanya boleh jujur ya, kalau Wonogirin ini misalkan kita punya role model pelaku manajemen, entah itu bisnis, entah itu birokrasi, apa ya, sebenarnya role model itu ya Pak Bupati gitu. Karena waktu di PNS itu tidak ada ini corone murid ngelakoni garapan mesti kaya gurune. Nah saya itu seperti virtual sensei, ngerti lah? Ngerti sensei? Sejarah. Sensei, Kakashi sensei, ngono artinya apa? Guru. Tapi virtual, artinya jarak jauh. Pernah ngerti gitu? Pernah ada orang yang seperti itu? Kamu pernah tahu? Belum. Aneh. Jadi orang bisa dalam konteks sukses itu bisa terpengaruh karena beberapa, pasti dia punya role model. Kalau nggak punya role model susah. Saya mau membentuk diri saya seperti apa itu susah banget. Nah, istilahnya orang sukses itu ada yang namanya proses copy data. Aku kudu ngopi wong sih, sehingga apa yang dia lakukan benar-benar saya tahu dan saya akan menjalankan seperti dia.
Loh nanti kalau kopi data berarti hanya untuk sama presiden? Enggak. Karena kalau sudah dipenuhi, dia akan merubah kopi data berikutnya. Nah itulah secara personal pertumbuhan karakter itu bertumbuh seperti itu. Om. Ya. Gitu. Jadi di sini yang kalian harus tahu bahwa saya sendiri itu sebenarnya punya kopi data. Nah, kopi data yang paling parah itu apakah bisnisnya? Bukan, tapi karakter ownernya, karakter membangun manajemennya. Karena bisnis itu tanpa manajemen nggak jalan. Nah, kita itu Wonogiri itu harus jujur bahwa orang yang berhasil karena manajemen itu sedikit. Contohnya apa? Oh bakso itu sukses, oke ra om suksesnya. Oke mas? Iya. Tapi bisa nggak regenerasi? Nggak bisa. Kenapa? Karena salah satunya manajemennya. Paham? Iya. Hampir semua kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus jujur. Kamu juga harus jujur, benar-benar melihat apakah pelaku bisnis di Wonogiri itu sampai sesukses yang mereka bayangkan itu bukan karena manajemennya? Iya. Enggak, semua manajemen. Lalu bagaimana belajar manajemen? Caranya cuma dua. Satu, punya role model. Yang kedua pasti literasi. Nah, literasi iya oke, nggak masalah. Tapi tetap role modelnya itu juga iya. Jadi nggak di role model susah. Contohnya gue di masalah ini, gue Rene itu kan karena golek aku tuh. Nggih. Golek ya aku apa golek cara pandangku. Cara pandang. Kamu akan berusaha mendekat dulu untuk cara mengerti cara pandang saya. Iya. Iya. Tapi karena kamu nanti akan terbiasa dengan cara pandang saya, ketika jauh pun kamu akan berpikir dengan nek duwe masalah ini, kita Pak Jum iki mutuske ngene lho. Bener kan? Iya. Lah itu namanya role model. Lah pastinya role model tentang Pak JK ini juga pasti ada alasannya. Contohnya Pak JK itu preman jadi bupati. Tapi sebenarnya bukan preman, nek kowe ngondo premane kuwi ya bener ya preman. Tapi sih kamu harus tahu Pak JK itu bisnisnya mengelola uang ribuan di sekian titik, di sekian kabupaten. 2 kabupaten kan? Iya. Berapa bocornya? Nah, orang yang gue technical teman itu manajemen berat banget om. Bahkan saya aja nggak pasti ini orang gila tenan. Ngumpul duit ewonan parkir sekian titik sekian ribu orang kayak melaku. Menurutmu itu manajemen dudu? Manajemen ya. Apakah karena preman? Tidak, preman itulah yang membentuk manajemennya. Malah kowe ngerti jenenge yakuza. Iya. Kowe ngerti jenenge mafioso. Kowe ngerti sing ngono-ngono. Menurutmu kuwi manajemen bukan? Manajemen wong sampai jenenge Godfather. Iya. Dhuwur dhewe jenenge Godfather gitu. Sampai di lini bawaan teknis segala macam. Semua basisnya manajemen itu. Lah sebenarnya yang pengen kita sampaikan apa? Memang Wonogiri itu role model pengusaha itu memang sangat minim. Makanya kemudian kenapa kok banyak yang susah, bahkan menghitung regenerasi itu susah, growth susah karena nggak ada role model. Seharusnya yang kita sampaikan adalah apa yang terjadi di Regar Sport ini memang yang harus dikupas itu biar orang lain itu juga paham. Ya, itu adalah bagaimana pengusaha mampu membangun literasi dan role model. Anak tukang jamu jadi bupati itu menyatakan literasinya tinggi. Kita punya preman jadi bupati itu menyatakan pelaku manajemennya itu gradingnya A. Iya. Dua kabupaten. Kabupaten mana ya? Hah? Sukoharjo? Sukoharjo. Gila beliau gue. Aku orang ngaku sih om. Makanya kemudian
letak bisnis ini tuh sukses karena apanya? Manajemen. Manajemen apanya? Orangnya, Om. Berapa orang yang ada di Regarsport? Hampir 700. 700 itu produksi. Marketingnya masuk 1.000 ton 16.000 reseller. Reseller re. Iya, iya. Reseller Rico Huang punya 16.000 reseller, wajar karena dia dengan advertising semua dan dia pabrik nasional. Rico Huang dia lokal. Orang nganggo advertising. Iya. Betul kan? Ori Wonogiri. Original. Sing bangun traffic ya grup kowe kan ngono lho. Tapi nopo nggih Pak nek kula. Bener iki. Aduh, itu juga Gak yakin. Gak yakin. Oh biasa tak tek. Masuk tahun bulan apa, Om? Februari. Data reseller dulu berapa? Kalau yang dulu kan sempat banyak terus akhirnya dihapus karena dia banyak yang aktif itu. Kalau dulunya sih sekitar 7.000-an. 7.000-an reseller. Perlu buka kan? Juni. Pas Awal Juni. pasca corona Iya. atau pas masa corona. Pas Masa corona. Kamu tahu nggak kelipatan jumlah reseller setelah corona? Ya dari 7.000 ke 16. 12.000. Terus menurutmu yang membuat ini growth tinggi itu karena kualitasnya naik atau kuantitinya naik sih? Kuantiti. Nah, terus kue melakukan durasi production 1 hari 1. Eneng ora dari pertanyaan apa sih bisnis ini? Ini apa sih channel ini? Eneng ora kalimat-kalimat ini? Banyak banget toh. Semakin orang nyenggol YouTube semakin orang bingung nih. Ini bisnis apa sih kayak ini? Kok sih ditampil kayak gini terus. Bukannya ini baru sekedar bisnis jadi. Nah, itulah yang kemudian semakin menggulung. Gitu. Jadi sebenarnya aku kudu ngerti sih. Kalian gagal itu gagal di mana? Kalian berhasil itu berhasil di mana? Jadi yang kalian ini loh sing selalu terjadi di kalian itu selalu melihat bahwa yang namanya gagal itu capaian tidak 100%. Sebenarnya kamu ke 10%, 20% itu sudah bagus, wis tak boleh-boleh tak kandani. Jadi jangan menyatakan saya gagal, Pak. Iya, gagal itu hanya tidak 100%. Tapi 20% itu effortnya udah gila. Lah rumah kamu, karena apa corona itu munggah jumlah reseller? Karena stay at home. Sing kampanye sopo? Tak teko. Loh, ini kan namanya vintage Pak disebar. Sing gawe sopo konsep? Sing mbok lakoni bendina ki opo? Tak teko. Apa kuwi kok produksi? Sing gawe sapa, Dip? Tim kreatif. Lah ya weh. Cuma kan kowe enggak sadar diri kan. Lah menurutmu ini apakah konfigurasi hari ini dengan kata menembus 16.000 menurutmu Om Yusya itu terbantu nggak? Harusnya iya. Cuma misalkan gini brand gue nek tak tutup syaratnya apa? Ditutup syaratnya apa? Biasa. Apakah jumlah brandnya atau jumlah reseller? Jumlah reseller. Nah, sing dibutuhke 5.000 karena yang akan jadi agen 500. 5.000 agen. Jadi nutup brand wis syaratnya minimal jumlah reseller terdaftarmu itu harus di atas 5.000. Masalah gitu. Nek jumlah resellerku 10.000, gek kowe arep nutup brand, maka dari 10.000, 50%-nya harus jadi agen. Berat ora? Berat, Om. Jadi kowe pengen dadekke 5.000 agen, kamu tuh harus punya rombel
belasan ribu bahkan 20.000, 25.000 reseller. Karena akan ada seleksi alam di situ kan ngono kan? Iya. Lah saiki sing gulung data atas jumlah mapping jaringan. Sing lakoke sapa kampanye? Menurutmu Sam? Ingat, Sam keluar dari zona internal atau eksternal? Tekono nang Yosya. Sam kuwi tugase internal apa eksternal? Internal jaringan atau eksternal jaringan? Internal jaringan. Internal tok. Wong sing dilayani sapa? Reseller. Sing dilayani sing wis daftar reseller, sing wis dadi agen. Bukan orang yang di luar reseller. Lah, Pak, bukannya ada yang daftar reseller ke manajemen terus dilempar Sam ke bawah jaringan? Bener ada. Tapi apa sing golek Sam? Sing golek sapa? Sing amane kuwi. Sing campaign. Artinya kalau diukur apakah tim kreatif memegang peranan atas jumlah konfigurasi jaringan hari ini, ya nek kowe tekok usernya langsung adalah yo paribasane ngene lho. Kowe tak nonaktifkan kabeh hari ini. Biasanya kita iso ra. Iso ra? Nggak bisa. Berat. Mungkin di awal akan Suruh kalau di kantor ngancam-ngancam. Iya. Ayo. Ayo. Jangan beberapa orang aja Pak kalau mau dilakukan Pak. Wes tak jawab kok. itu berapa orang aja kan. Artinya kan hanya orang yang tidak dalam sistem kreatif. Tapi yang sebenarnya tim kreatif itu memang hari ini itu kalian harus tak kandani dulu dari awal itu kreatif mendahului marketing. Nek mendahului marketing berarti kampanye di luar internal. Guru sayangi kan kalian tidak menyadari dari awal. Lah aku nggak nge-review hasil kinerja kalian berdasarkan produksi. Kenapa? Karena kebutuhan konfigurasi terpenuhi. Mulane kok lereno sik ngarapok dhewe. Sudah cukup secara konfigurasi. Aku tak lari ke produksi dulu. Lah aku tak genjot, memang karena konfigurasi ini belum terpenuhi, mesti YouTube gue tak cekel terus kat biyen. Jadi, nek sistem iki sing digosok iku iki yo. Ngene sih lho, tekok sih ya. Apakah ada analisa yang menyatakan bahwa jumlah user login dengan nama reseller ini berpengaruh terhadap growth? Jadi nek jumlah reseller yang login itu 3.000 itu akan berbeda dengan jumlah yang login 5.000. Beda nggak? Beda. Beda tak? Bener lah Om? Iya. Tenan ora? Aku berani aku. Tenang. Saking banyak login ulangnya saking gede. Loh, ada di kok. 16.284. Ini awal minggu kemarin 15.900 closing bulan kemarin. Ini berapa hari? 5. Tambah murah 284 meh 300. Terus apa Sam masih berjalan? Tidak. Bukannya jaringan yang berjalan? Iya. Kenapa jaringan berjalan? Apakah Om Yosya by broadcast terus? Apakah Om Yosya menghubungi satu-satu? Kinerjanya gini-gini? Enggak. Sing ngatur ritme building eksternal jaringan iki sapa? Kowe ra. Iya, kowe sing penting gawe konten bendino itu mengatur ritme. Di siapa? Kinerja jaringan. Cuma kowe lali mengatur ritme di internal mulano mlaku sih itu masalah ora apa-apa wong ritme kan. Ritme itu kan sesuatu yang harus bukan kesalahan dari sebuah fungsi.
tapi sesuatu yang harus dihadapi. Mulane iki jenenge ritme. Ngono lho, Pak. Yo wis ben rono iki paling kok masalah iya karo seleksi sisan kan. Mudah nggak jadi jangan ya bukannya aku gede-gede ke hatimu bukan. Tapi kan kalian hari ini sudah malfungsi ya. Terus kurang vitamin gitu loh. Tak kandani sih. Jadi untuk menyegarkan cara berpikirmu hari ini, jadi bukan karena kalian gagal juga. Cuma hanya capaiannya yang tidak 100%. Tapi secara marketing menumbuhkan grup sekian jaringan dari 7.000 ke 16.000 dalam sekian bulan. Itu gila loh. Ya hasilnya kayak gini. Corona wong liya. Oh iya. Blek kita 200% lebih. April itu kita cuma 4 miliar loh. Iya. Hari ini 8,5. 200% lebih ya. Kok itu duru-duran lah. Bener Din? Iya. Nah iya. Mulai ngerti lah. Mulai paham ya. Jadi bukan karena 100% target itu harus terpenuhi. Tapi yang paling bagus itu adalah menciptakan 100% pada tahap kedua. Itu berbeda dari 100% tahap pertama. Gitu. Tidak ada orang yang mampu mencapai 100% target. Tapi orang mampu mencapai 100% tahap pertama itu kalau sudah menjadi 20% di tahap berikutnya. Contohnya lah kayak aku penghasilan 1 miliar ya nek dari awal dulu sing tak target 1 miliar ya bakal ketemu. Tapi gandeng targetku dari 5 miliar nih. 1 miliar itu tadi hanya lewat. Udah Din. Ya. Jadi nek carane itu 5.000 subscribe kudune ya coba target 5.000 ora bakal ketemu. Kudune sing mbok target 10.000 berarti kamu effortmu 50% energi. Nek 20.000 25% energi. Berarti ngoten to, Pak. Iya. Laura. Idin. Berarti hari ini yang kalian harus bangun misalkan target 5.000 itu biar tercapai dengan mudah ya buat kinerja setara 25.000 subscribe. Seberapapun susahnya itu karena 5.000 hanya lewat nanti. Dan yang pun 10.000 ya jangan 25.000 100%-nya. Jadi biro 50.000, engko 10.000 hanya lewat. Ngono terus. Maka tidak pernah ada target itu selesai. Nah, ini ngono. Bayangke konfigurasi 500.000 slot ya, mumet ya. Cuma kan melewati 50.000, ya, melewati 100.000, jadi aman-aman saja. Lah engko nek wis mendekati 100.000 slot, targetnya apa 500.000? Enggak, 1 juta ya. 1 tambah lagi. Ditambah lagi. Karena tujuannya 500.000 kemarin harus lewat, Pak. Hanya lewat. Nggak oleh puntang-panting mulane kowe ngejet 5.000 mbok kat wingi nganti saiki ngono. Ya ora bakal kelakon. Orang manusia itu tidak ada yang mengerjakan 100% sempurna. Apalagi tim. Wong-wong siji wae ra iso kok jemneh tim. Oke, balik ke rule ya. Ini kekuatan cerita ini sudah kan ya? Skripnya kapan? Ini sudah skrip belum ini? Belum. Itu masih alur ceritanya seperti itu. John mengunjungi salah satu titik jaya untuk meliput salah satu UMKM dengan operator jaya terbanyak di Wonogiri. Bukan terbanyak ya, berarti dengan background tadi. Nggih. Kiri. Tapi
Tapi saya mau tanya, ketika episode ini selesai, kita mengangkat role modelnya adalah Pak Bupati. Apakah nanti akan ada next episode, kesinambungan episode? Kita nggak akan tahu. Maka saya bilang kemarin, hebatnya Naruto itu apa, Din? Kadang dia akan miss ketika dia sudah bergerak di 10 langkah ya, 10 langkah cerita. Dia akan miss ketika di langkah 11 sampai 20. Tapi dia yakin langkah ke-50 itu sudah ada. Din. Pambungi cerita oke tentang gue ora teko saya. Itu lho Pak nih Pak. Kok macam sama Turu kan juga ngomong. Umpet kemarin nggak masuk. Jin. Nang omah. Ada acara keluarga. Lamaran, Pak. Mama. Ya itu. Tungane mau. Jadi apakah kemudian hari ini setelah wawancara dengan saya itu akan jadi ending apa enggak? Enggak usah berpikir di situ. Tapi misalkan itu menjadi sebuah gema terus akhirnya kita punya kesempatan untuk lebih, tujuannya tetap siapa? Nek kowe harus tentang goalmu sendiri kan gitu. Nek saya akan berpencar saya dengan sesuatunya. Lalu orang yang berpikat atas itu ya biar dia menggunakan tendensinya wis kudu wae. Itulah yang menarik. Oke. Sing ora nyambungi Mizukage cah cilik, Mizukage kedua. Ora nyambung, ujug-ujug kan cerita. Jincur iki Mizukage cek cah cilik. Wes dari sekian cerita ujug-ujug iki kepiye iki ceritane? Kan ora nyambung. Tapi kan ana sing mempermasalahkan, Dik. Iya, Dik. Ora. Apa kowe protes? Ora toh? Ke status. Protes. Gitu loh. Enggak, itu loh. Paling protesnya kowe Neji mati loh. Iya. Nanti konyol. Neji mati lah. Ceritanya bisa berkembang lebih bagus. Sampai faktor. Mungkin matanya yang istrinya Hinata itu mungkin lebih kuat lagi ya Pak? Nah, arti ini kamu harus ngerti. Jadi sebenarnya seorang alur cerita itu harus mampu membuat jebakan-jebakan. Tidak harus semua berurutan, tapi kita hanya akan menebak. Oke, kita siapkan langkah ke-20 tanpa mempertimbangkan langkah ke-10. Nah, bisakah kemudian cara berpikir itu kamu masukkan di Wonogiren? Kan seharusnya Wonogiren. Maka judul paling hebohnya siapa? Bupati. Lah menurutmu? Kayak gue memasukkan bupati di langkah keberapa? Di awal langkah ini. Ya harus mulak no rata jadi ya. Seharusnya kamu masukkan di langkah ke-100 atau ke-50 ya. Ternyata lebih pendek Pak. Kenapa? Polres sudah, Polsek, Kodam sudah. Nah, seharusnya kan dia dijajah itu. Lah kenapa orang tekan-tekan? Oh, tahu kan maksud gue? Iya. Wonogiren itu. Contohnya siapa yang paling banyak membaca kata Wonogiri wis dalam keseharian? Ya dihitung dalam 1 bulan. Siapa yang dia akan paling banyak membaca kata Wonogiri? Menurutmu siapa? Kernat Pak. Hah? Kernat bis. Karena bis Wonogiri. Itu kan oke. Iya. Nek pas dia Wonogiri harus ngomong Wonogiri rak. Pasti Iya. Solo. Berarti dalam 1 hari pas posisi dari Solo saja dia akan menyebut Wonogiri. Ping piro dia nyebut? Ping piro dia? Ono ping 100? Enggak ada ta? Nggak ada. Kowe tekokan bupati. Iya Pak. Sambutane, surat kop surate, Ke Wonogiri. jabatane. Ping piro? Tanda tangan di Wonogiri. Apa regar spot Wonogiri? Nek ditekoki alamate kan guru ngono to. Iya. Nah, itu loh. Jadi sebenarnya siapa level tertinggi Wonogiri? Ya pasti dalam 1 hari itu dia yang paling banyak menyebut kata Wonogiri. Ngono. Pasti dia akan berpikir lebih banyak tentang Wonogiri. Lah, kamu sudah memasukkan itu dalam langkahmu belum?
Dereng Pak. Ya wis. Mulanya kamu tidak bisa ceritane iki ngono gitu. Dadi urung iso sampai menyambungkan itu semua. Nah itu tentang Wonogirinya tadi. Itu. Nah terakhir kan nanti kan kamu matching kan. Bahkan ketika hari ini kamu akan mencoba TISP dengan Wonogiri bersanding. Iya. Kalau sudah bersanding, apa yang harus kamu lakukan? Pasti kan harus membangun channel ulang. Tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kamu reduksi? Pasti timeline. Kan ngono toh. Apa yang kamu lakukan di timeline? Berarti merubah jadwal production. Bukan jadwal posting dulu, tapi jadwal produksinya dulu. Berarti production itu harus ada SOP-nya sih. Nah, ketika targetnya itu adalah satu channel, upload 1 minggu, nalarnya, berarti kalian punya mampu dianggap berapa channel? Satu channel 1 minggu konten itu. Berarti berapa channel kalian hari ini mampunya? 7. Tapi dengan metode yang lebih simple. Ingati alur kinerja yang dia. Makanya kan besok kita bahas production. Iya. Nah, kita sembunyi dulu yang di sini tadi. Jadi iki mau ngomong ke iki sih, terus tak kayak metode yang lain aja gabung-gabung ya. Ya cerita aku kan kadang yang ngono-ngono kuwi gabung-gabung. Berarti harus kamu pisah loh. Ya. Jadi akan seperti itu. Kalau kamu mampu mengontrol lebih dari 3, bahkan standarnya 7 ya, 7 channel bisa kamu up di lini industri. Berarti masalah 100 channel jadinya gimana? Mudah. Lebih mudah. Nah, kamu akan membangun 100 channel atau akan mengelola 100 channel atau akan berkolaborasi dengan 100 channel? Mengelola. Nek mengelola berarti kamu tetap production 100 channel. Nalar ora? Nah, tapi kamu harus buktikan dulu kenapa harus saya lolos di 7 channel, Pak. Untuk bisa di 100 channel, bahkan 1000 channel. Ya kamu harus mengatur kerumitan timeline. 7 hal yang berbeda karakter, berbeda tim, berbeda genre, berbeda apapun itu, tapi masih dalam satu dapur produksi. Nah, engko ribuan channel atau ratusan channel, tapi masuk dalam satu manajemen. Ini gue nek production gue jenenge produksi, nek manajemen itu bisa kolaborasi. Caranya ngono. Jadi marketing akan mudah. Kenapa? Wis tak kandhani kan. Marketing itu tujuan akhirnya adalah membangun konfigurasi data pelanggan dari data. Hari ini pelayanan yuk, kemarin pelayanan yuk. Targetnya kan pelayanan. Terus ditarik yang data internal, data user. Setelah itu pasti akan ditarik ke data transisi. Nek data pelayanan ki artinya orang yang minta dilayani. Nek data internal, kontak HP, WA, by name yang masuk ke sistem. Nek data transisi artinya kuwi orang yang kenal Regar. Wes, berarti kalian di mana? Kalian itu adalah langkah ke 1000 dari marketing. Jadi marketing ini sudah menyusun proyek 1, 2, 3, 4 langkah ya. Lah kalian itu langkah ke 1000-nya, meskipun langkah ke 100 urung dilakoki. Karena data transisi itu nanti artinya cuma yang penting kamu kenal Regar Spot itu sudah masuk data saya. Oh. Kan ngomongin tak cerita nih toh. Iya. Gimana deh? Kakashi. Kat Naruto lagi jedul kuwi Kakashi wis mripate ditutup. Kayak kuwi baru dikupas. Berapa episode berikutnya? Terakhir Hampir 500 terakhir. Kayak kuwi si Puden kan? Iya. Bukan Naruto awal kan? Iya. Artinya berapa jarak itu? Wong iso nahan cerita sampai sedetail itu kepiye? Emosine lho tukang tulisnya iki kepiye? Selak kesusuhan ngetok Ceritake, kita ceritake iki. Jadi dia nahan, jadi dia sudah membuat langkah ke 1000 tapi ditahan.
Itu ya. Jadi ingat. Jadi keberhasilan nanti marketing di ending pada strategi kebijakan data transisi itu sangat tergantung dari branding dan tim kreatif. Karena yang dibutuhkan bukan orang yang minta dilayani, bukan kontak HP yang tercetak di sistem, tapi yang penting hanya orang kenal Regar Sport. Nah, nanti semua orang kenal Regar Sport, kayak gelem login yang Regar Friend, Iya. ibarat Ngeri. ngerine piye, Din? banyak Piye, Din? Ngerine ngono ngendi? Makin Kamu tahu nggak kenapa YouTube itu gila hari ini? Hal pertama yang tidak kamu sadari apa? tergantungan Ingat, ketika YouTube ini 4-5 tahun lalu bisa masuk YouTube itu karena buat login nggak? buat Nah sekarang Satu akun semua akses. satu akun apa? Akun Email. Google. Google. Paham maksudnya? Artinya gue duwe Gmail, buat daftarkan yang HP, dia langsung terintegrasi dengan YouTube. Berapa bypass yang dia buat? Oke, karena dia mudah mengakses YouTube karena dia beli HP pasti dapat YouTube, maka ads di YouTube berkembang dengan pesat. Oke, nah berkembang dengan pesat kenapa? Karena apapun informasinya sekarang milih golek YouTube daripada golek Google. Contohnya uang masak, klik tutorial masak, itu lebih komplit karena bukan tekstual tapi video. Tutorial bikin mie ayam, tutorial kabel kan, betul. Akhirnya orang beralih ke YouTube. Nah, semisalkan di Regar Sport sama, kita nggak bisa menyimpan video, tapi kita hari ini basic dasarnya hanya desain. Iya. Iya. Nah, desain kita masukkan dalam sebuah web. Jenenge itu mungkin Regar Friends. Regar Friends. Nah, ketika Regar Friends itu isinya semua gambar, prototipenya akan hanya seperti ini. Jadi ada transisi yang harus kamu pahami nanti. Oke. Nah, ini gambarnya kayak gini, Kuran. Nanti kalau ini platform ini dirubah, semisalkan kayak sing tak kandhake, bentuknya kayak Pinterest. Bentuknya jadi kayak gini. Sesimpel ini tapi gambar-gambarnya enggak ora roto. Nanti ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ini loh, ini kenapa kok ini besar, ini kecil, ini segala macam. Ini seperti ini, susunannya acak. Karena orang dipaksa untuk scroll. Nah, maksudnya tahu kan? Ya, pasti ini secara visual kamu ngerti lah teknik ini kenapa gitu. Terus kenapa ini? Oh ini gini dong. Oh ini gini. Nah aku diklik, klik gini. Dia ada gambarannya. Terus kemudian bayangin nah ini langsung ada input pemesanan. Artinya user bisa input sendiri. Cuma masalahnya gini. Apa yang bisa menarik user ke sini? Cek. Bukan Google kata apa pun. Kata apa pun. Tempe. Tempe apa yang motif tempe ya? Kurang tahu aku. Apa yang apa motif tempe itu ya? Tapi Nggak ada ada. loh. Lu pada keluar. Nggak ada. Eneng. Itu cuma tengah aja kata-kata. yang Kata-kata pas apa. tengah? Iya. Oke, keywordnya. Jadi nggak detail, cuma pas. Secara labeling ada. Berarti kan gini loh, Secara motif nggak ada. dia mencari referensi dan platform ini bisa menunjukkan sesuatu. Itu kan berarti bisa mengakomodir apapun yang diekspektasikan orang. Apalagi Lego. Ya artinya inilah yang kemudian akan memaksa banyak orang untuk benar-benar menikmati platform ini. Ya. Nah,
Cuma ketika dia bisa login dari Facebook, dia login dari segala macam, dia akan memilih beberapa klausul, mulai dari mengisi hobi, asal wilayah, kesukaan, usia, apa jenis kelamin segala macam. Ketika rombel data itu di sistem, awalnya iki gur datamu kaya ngene iki. User terbaca nomor HP, engko dadi user terbaca nomor HP, lebih iki, alamat iki, usianya segini, ini. Terus bisa pasang abstrak. Pasang. Kamu akan menawani, jadi akhirnya agensi dan tim kreatif itu akan melebur jadi satu, itu namanya perusahaan multimedia yang kalian akan berbasis pada penghasilan ads. Kowe nawake nyang rono, Mas kowe pengen dodolan di barang apa? Iklan no neng platform itu. Biaya iklan 1 bulan atau berapa kali tayang sekian ribu. Wes. Terus kue sekian persen itu adalah penghasilan, sekian persen diatur melalui kayak YouTube ads. Oh, pay per click, pay per view, batur deh. Berapa rutinitas yang terjadi? 1 klik 1 rupiah, 1 klik 5 rupiah. Wih, heboh banget gak sih? Iya. Oh iyalah, wong ki duit. Dudung Pak ya. Oke. Rumangsamu iklan iki gedene sepiro? 0,01 dolar kan ngono ora. Kudu lho. Ayo kek. Cara berpikirnya kudu tekan ngono. Mulane marketing kalau bilang hari ini 500.000 itu hanya memenuhkan konfigurasi influencer targetnya itu. Itu hanya jangka menengah, bukan jangka panjang banget. Oh, ya sih ora mungkin ditomong paling jangka panjang. Menengah. Gitu ya. Jadi balik lagi ke sini. Intinya kita hanya akan menyiapkan sampai langkah ke-3 atau ke-4 ya tadi. Oke. Tapi manakala tahu-tahu langkah ke-20 itu keluar, kalian harus segera memenuhi 5, 6, 7, 8, 9, 10 mungkin baru dalam saat itu. Dek. Contohnya kita melempar video ini, tahu-tahu kalian yang undangan wawancara. Berarti hal-hal yang kamu abaikan di langkah ke-4 sampai 19 kudu mbok rangkum dadi siji kan. Iya. Dan keluar di atau salah. Mulai dari pernyataan apakah benar Pak Wonogirian itu tentang seperti ini menurut Bapak? Ya Mas kan, itu cetakan edisi pertamamu. Apakah benar Wonogiri itu memang ini pengusaha? Cetakan keduamu Mbak Wopletnya. Terus ketemu kan? Di lain sisi kamu punya pengembangan di Wonogirianmu sendiri, materimu berkembang karena kamu di titik orang yang benar-benar berpikir tentang Wonogiri. Nah, kowe ora target wawancara karo bupati iki lho Wonogirianmu arep mbok isi apa? Itu. Ini bukan tentang politis, bukan. Tapi kalau saya sendiri bermotif bukan politisnya, tapi saya sendiri tuh bermotif untuk nek aku orang bisa bersanding dengan bupati perusahaan ini bisa terancam. Menurutmu bener ya dari 500.000 sebulan ya? Nah orang jajar karo bupati terus dia kayak jadi langsung ditap ya? Iya. Cabut di sini. Kayak Javan gitu ya. Iya, 100 miliar sehasi tuh. Kayak itu piye coba. Kok tidak punya hubungan baik dengan bupati. Ayo wes gua disikat deh. Maksudnya hubungan baik itu bukan hubungan secara kontradiktif di kepala enggak. Kita hanya akan apa yang beliau inginkan ya, apa yang beliau prototipekan tentang Wonogiri. Seharusnya kita sebagai pihak yang di dalam itu. Kalaupun itu menurut kita apakah beliau itu Bupati Wonogiri hari ini itu memang tidak visioner? Menurut saya visioner banget. Apakah visionernya itu terukur? Ya cek aja bupati sebelumnya. Itu masalah di situ. Terus apakah ada tipikal sebelum ini yang seperti itu? Belum ada kan?
yang merangkul cah nom, Iya. yang merangkul milenial, yang berkampanye kreatif, yang membangun infrastruktur mulai dari kenapa harus ini lanjut ke sini. Aku menebak berinfrastruktur di tahun pertama dia kemudian akan ngapain? Berarti SDM rumah kamu naik regar spot langsung SDM jadi? Enggak, pasti sistem. Kenapa kok sistem? Ini jawabannya. Lebih mudah membangun orang hebat atau sistem hebat? Sistem hebat karena tergantung dengan personalnya ya, karakter personal kan. Tapi kalau menjamin orang hebat karena sistem hebat atau sistem hebat membangun orang hebat? Sistem hebat. Nah, ujungnya akan dibalik. Sistem hebat akan membangun banyak orang hebat. Ya kaya kowe saiki bareng diwarai data, kowe kok dadi hebat kabeh. Tapi sadurunge ya susah maca data. Nah, saya melihat apa yang dilakukan beliau itu skemanya gitu. Kenapa kok gitu iso terbaca? Karena manajemen ki urutane ngene karena semua manajemen itu efisiensi sama efektivitas. Mesti polanya dulu. Enggak mungkin enggak. Oh, ini ya SDM-nya harus dinaikkan. Nah, naik enggak dua-duanya naik iso. Enggak bisa. Tapi buatlah sistem paling hebat untuk mengakomodir orang biasa menjadi hebat. Terbaca. Pasti yang dilakukan beliau menunggu karena apa pelaku manajemen. Mesti ngono kae tanjuk. Ya ngono kuwi, Om. Wis utama. Ya ngono kuwi. Sopo wae, mesti dari sistemnya dulu. Baru setelah sistem jalan, orang masuk dibuat hebat di situ. Nek rekrutmennya apik ya secara cepat instan bisa grow. Nek rekrutmennya elek ya mbok sithik dibangun. Tergantung dari sistem. Sama. Dan saya menebak pun beliau seperti itu juga. Terus mulai nyeneng kayak mbahas Wonogiri. iya Mikirmu Wonogiri itu kan simbolis. Apa yang saya temui dengan simbol kata Wonogiri baik lokal, fokus segala macam kan ketemu Oke. Karena kamu harus menghimpun seluruh influencernya dulu. Nah, pertanyaannya, bisakah kamu menyusun 100 sampai 1000 orang di Wonogiri yang itu adalah influencer, yang itu punya basic massa, yang itu adalah orang terkenal? Itu sih. Terus yang kedua, kamu akan membangun konten karena gimmick. Atau mbok kuwi wis terkenal lo kaya ngopo nek ra mbok gawe gimmick tetep tidak entertain. Clear ya? Jadi malam ini kita sepakati dulu, oke gini dilanjut. Nanti kalau misalkan ada tekanan materi ya, misalkan di mana itu materi yang harus diperjelas segala macam, nanti bisa sambil jalan. Masalah kayak ini kita gampang. Oke, tak setuju gitu. Silahkan lanjut. Besok sudah harus mengarah lebih lagi dari ini. Kekuatannya apakah sudah script atau segala macam ya? Jadi biar bisa tak baca. Yang kedua materi besok production. Terus tadi yang saya lakukan brainstorming atas ini, clue-cluenya harus tetap kalian tulis. Contohnya, kami itu adalah langkah ke-1000 dari marketing. Nah, langkah ke-1000 tadi apa? Rekam tadi. Ketika Regar Sport berubah menjadi Regar Brand, platformnya berubah. Dan di saat itu seharusnya tim kreatif dan branding itu menjadi perusahaan sendiri, industri sendiri. Om Yosia ki ora bakal dadi pimpinanmu, wis cukup. Iya, jangan. Saya setiap pagi diajak meeting terus. Wah, kayak marketing legend ya, Pak. sales orang dirubah dulu maksudnya Pak, pokoknya aja terus Pak. Ora mau cekok isik. Iya. Sese, besok jangan terlambat awas ya. Nah, kalau masalah
di materi-materimu yang kalian bangun hari ini, contoh di materi vintage, materi apalah yang itu ya, yang penting klausul editorialnya itu diperkuat, ojo tipu ngono kuwi lah editorialnya gitu ya. Paling besok itu production itu pasti ketat banget. Ketat banget. Kita sepakat sementara sebelum sampai ini industri bener-bener ya udah kita itu profesional by fungsi, editing, produser, konten, copywriter itu by fungsi, profesional by fungsi. Nah, masalah leader serahkan sih yang dulu. Tapi kalau kalian nanti sudah bisa match dengan branding dalam macam, benar-benar masuk ke ranah industri, itu dibahas kan. Tapi hari ini yang kalian butuhkan itu ritme yang jelas. Nah, ritme berarti masalah itu ya hanya harus dihadapi. Ojo menganggap masalah itu menjatuhkan saya Pak. Ojo ngono, nggak jalan-jalan kita. Aku wis gendang pengen investasi ya. Gedung Melayu tak suruh tenan itu, dan satu-satunya production yang full semua. Mau 1000 channel pun boleh masuk. Kalian punya kekurangan alat, kekurangan editor, kekurangan masuk saja. Buat channelmu di sini. Buat channelmu di sini. Sing penting apa nih? Kowe iki lho, piye sih? Piye sih, Den? Balas. Jaluk IP. Channel iki apa? PSB. Iya. Lara percaya. Sesuk jaluk ngono giran nduk kok nang sini. Apa yang boleh kalian dapat? Jadi komen PSB, subscribe PSB, mbok atur nang sistem. Oke? Iya. Gone wono kirim lebokno kene. Apa yang kalian dapat? Email. Iya, mesti komen wono kirim, subscribe. Nek saya channel mbok lebokno kene. Apa yang kalian dapat? Oh, bingung gue. Data. Mau dengar aku? Ya. Influencernya itu. Ya bukan hanya itu. 2 tamu gue lho, kayak gue sekian orang tinggal sing iki urung subscribe iki mbok share iki, sing iki lah kan iku 2 itu, audienmu jadi piro? Kalau 1000 channel bisa kamu pegang semua kendalinya, kamu kan nggak harus jadi pegawai YouTube toh. Ngerti sapa sing subscribe channel wong liya. Lah nek channel wis mbok leboke ngono, ya wis toh. Nanti kalau ditaruh di sini berat lah. Yo guys, sistem khusus buat perusahaanku lah gitu. Ojo terus wah nanti masuk ke sistem ini jadi berat. Ya enggak lah, aku nek wis wayahe njaluk sistem dhewe untuk perusahaan kita yang di media ini. Oke. Kita besok ketemu lagi besok. Enak jam ini ya? Iya, bermagrib. Jadi besok sore nggak usah sore maghrib banjir bisa baru izin. Dan juga harus nggak mau mepet banget. Ya setengah 7 jam 7 ini. Besok tanpa Om Yosia maupun dengan Om Yosia tetap bersama. Jadi walaupun Om Yosia tidak hadir, tetap pagi tetap harus ngabdi. Kenapa kok saya tidak mengatakan kewajiban manajer untuk mendampingi kalian? Kenapa? Karena memang sudah bukan waktunya manajer mengurus itu. Dia hanya akan boleh mengatur operasionalmu di dulumu apa, strateginya matching dengan marketing nggak? Kalau enggak, paling dia koreksi. Biasanya pasti gitu. Enggak ini. Makanya kan ya kamu yang mengatur operasionalnya. Operasional kan tidak dia. Semua manajer saya bilang seperti itu. Tidak ada manajer yang dia mengajak supervisinya ketemu dengan saya itu kan. Karena zona itu sudah selesai bulan kemarin. Manajer hari ini membangun kebijakan mengarah ke direksi. Nah, saya akan mulai masuk ke supervisi artinya tindakan operasional. Nah, berawal dari marketing. Selama 1 bulan itu marketing pengeluaran, branding sama branding.
apapun yang kalian bingungkan, apapun yang kalian takutkan segala macam seharusnya di-set. 1 bulan ini bener-bener harus formula ulang. Dan kalian harus mengerti nek eneng masalah gede ini semono berarti caranya dur. Menghindar. Itu masalahnya gede sak gini. Caranya ngadepi piye? Mendaki, Pak. Dakinan. Mengitari, Pak. Yang penting gunung itu selalu ada di samping saya. Oh, boleh. Tapi paling efektif kamu mundur dulu. Sehingga bentuk gunung itu jelas. Nek kowe ra ngono ora iso. Lah itulah yang terjadi hari ini di kreatif. Masalahmu itu kaya mentok. Ora enek ujung pangkale. Carane piye? Mundur sih. Terus gawe kamu timeline-nya di marketing? Sudah. Jadi bisa selama 2 minggu mungkin dong. Kita akan turun. Kita turun mesin saya mundur sih. Untuk membuat formula. Jadi timeline yang penting-penting, live streaming, vintage, segala macam, season promo, setiap Jumat Sabtu berarti konsen ke marketing misalkan gitu, sama live streamingnya. Sisanya pakai untuk kolaborasi ulang internal, bangun skema internal, mulai dari production goal kan. Mulai tak selesai dari sini dulu atau konten. Nanti kalau ini sudah berjalan jalan, pasti saya masuk production, baru masuk ke goal. Sampai berapa langkah yang harus kamu ciptakan ke depan. Intinya langkah ke 1000, 100, 200, 300 abaikan dulu. Hari ini perlu hanya 1 sampai 10 Pak. Tapi 1000-nya harus sudah tahu. Goal ke 1000-nya harus sudah. Boleh ya? Hidup. Bingung? Pasti bingung. Kalau bingung rasanya. Nek kowe kudu paham operasional. Nobi. Ngopo rek nganti Bukan. Oke, gitu nih.